Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم من عافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Minta kiriman Fatihah untuk saudara kita yang sedang sakit, yang biasa hadir dalam pengajian kita, yaitu saudara Pendi bin almarhum Abdul Karim. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan sedia kala hingga dia bisa kembali taklim bersama kita. Juga khususan kepada almarhum Ngagimin bin Sumasalah Sumaila Saminun binti Pamarja Sumaila Sukindra bin Sukarno Sumaila Sukarno bin Kamil Sumaila Abdul Karim bin Fulan Muslim Mufrim Mayaghfirul Berhami Ya'udhu Jannah Jannah Lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafaru lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal, sampai kita pada halaman 61, yaitu kesimpulan. Apa yang sudah kita kaji dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam,
dalam hitungan Imam, dalam hitungan bukunya Kiai Said, maka ditulis jumlahnya 64. Maka ulama berbeda-beda di dalam masalah jumlah. Jadi nggak ada masalah mau pakai yang sifat 20 boleh, mau pakai yang sifat 13 boleh, mau pakai yang 12 sifat juga boleh. Yang penting jangan nggak kenal sama sekali sifatnya Allah. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi 64 aqaid, 64 mu'taqad. Mu'taqad itu apa? Mu'taqad atau akidah itu apa? Akidah itu pegangan atau bundelan, simpul yang disimpan di dalam hati. Jadi kalau kamu kok nggak punya pegangan, maka kamu hidup kamu akan kacau. Sebentar ikut ke sini, sebentar ikut ke sini, sebentar ikut ke sini. Kamu nggak punya pegangan namanya. Kalau kata orang sekarang itu nggak punya prinsip, nggak punya jalan hidup yang lurus. Asal ini kelihatan enak ikut sini, ini enak ikut sini. Nah, ini kita diperintahkan oleh agama agar kita itu punya mu'taqad, punya pedoman beragama, yaitu mengimani 64 keyakinan. Apa saja 64 itu isinya? Terdiri dari yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20, dan yang jaiz bagi Allah ada 1. Iman di dalam perkara jaiz ada 10. Jadi jumlahnya ada 50 yang berkaitan tentang isinya syahadat tauhid, isinya asyhadu alla ilaha illallah, itu ada 50 akidah. Kemudian ditambah lagi sifat-sifat bagi para rasul 4. Terus yang mustahil bagi rasul 4. Terus jaiznya 1, lawannya juga 1. Jadi jumlahnya 10. Ditambah lagi berita yang dibawa oleh para nabi ada 4. 10 tambah 4, 14. Maka 14 ini yang bersangkutan dengan sifat-sifat para nabi yang masuk di dalam syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 14 akidah, 14 mu'taqad ditambah dengan 50 mu'taqad, maka jumlahnya ada 64 keyakinan, 64 pedoman, 64 pegangan dalam agama. Kalau kita pegang 64 ini, insya Allah kita nggak akan gonjang ganjing di dalam urusan beragama. Wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan terkumpulnya seluruh makna atau seluruh pengertian akidah yang telah kita bicarakan di atas, itu semuanya terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadi itu yang kamu kaji 64 itu isinya 2 kalimat syahadat. Isi 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Kalau kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka 64 keyakinan ini harus kamu munculkan di dalam hati. Kalau 64 ini enggak muncul, berarti syahadat kamu baru syahadat di mulut. Lah syahadat yang cuma di mulut bagaimana hukumnya? Oh, hukumnya hanya sah di dunia, enggak sampai di akhirat. Mana buktinya? Buktinya hadisnya Nabi. Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah membunuh manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni muhammadar rasulullah, hingga mereka bersaksi tentang ketuhanannya Allah dan mengakui aku adalah utusan Allah. Maka yasfiku dima'ahum, maka akan amanlah darahnya dariku. Wa hisabuhu minallah. Wa hisabuhu alallah. Dan urusan perhitungannya nanti di akhirat itu urusan Allah, bukan urusan saya. Jadi Nabi diperintahkan mengajak orang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau ngucapinnya itu serius, mau enggak serius, kalau kamu sudah ngucapin, kamu orang Islam. Enggak, ngucapinnya harus serius baru Islam. Enggak, mau ngucapinnya kayak apa saja, kamu ucapin, kamu Islam. Pokoknya dikasih pedang nih, Islam enggak? Ya udah saya Islam, asyhadu alla Islam. Nah, Islamnya sampai akhirat enggak? Oh, enggak tahu. Urusan akhirat kata Nabi itu nanti urusan Allah, bukan urusan saya. Nah, berarti dari hadis itu ulama menangkap bahwa orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi di hatinya enggak menyimpan makna apa-apa, maka itu hanya selamat di dunia. Adapun orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan hatinya punya makna, ini selamatnya di dunia sampai akhirat. Jadi kalau kemarin kamu ngucapin 2 kalimat syahadat, terus yang penting asal bunyi, mulutnya doang yang bunyi, hatinya nggak connect apa-apa. Nah sekarang mau kita tambahin, mulutnya bunyi, hatinya menghadirkan makna-makna, gitu loh. Kamu kalau nyebut rumah, kamu kalau ngomong rumah, yang muncul di pikiran kamu apa? Bangunan yang ada atapnya, ada temboknya, ada ya. Ngomong rumah, yang muncul itu muncul. Nah kalau kamu ngomong Allah, yang muncul apa? Yang muncul apa? Sifat-sifatnya. Gitu dong. Kalau itu nggak muncul, berarti kamu ngomong doang. Ngomong tapi kamu nggak mengingat kepada Allah. Yang namanya zikir itu kan kalau kita ngucapin ingat langsung kepada Allah, itu zikir namanya. Ada dikasih musibah sampai 2. Pertama mantu kakak, kemarin adik bontot lagi ikut. Masya Allah. Panjang umur, Insya Allah.
Ya, jadi semua makna yang kita pelajari terkumpul semuanya di dalam 2 kalimat syahadat. Dan kalau 2 kalimat syahadat beserta maknanya ini terus kamu bawa, terus kamu miliki, maka kamu akan selamat sampai di akhirat. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya akidah yang kita pelajari itu kok bisa masuk ke dalam la ilaha illallah? Cara memasukkannya itu bagaimana gitu loh. Wong tulisannya cuma la ilaha il, kok bisa mu'taqad yang 50 masuk ke situ? Cara masukinnya gimana? Ini banyak orang yang salah cara memasukkan mu'taqad ke dalam kalimat syahadat. Maka kata Kiai Said dituntun kita, perinciannya begini. Pertama mengambil kalimat la ilaha illallah. Jadi kita bicara yang pertama dulu, kalimat la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan ada nggak? Tuhan ada? Gimana sih? Ini nggak ada. Yang ada Allah. Tuhan nggak ada. Hah? Tuhan ada nggak? Nggak ada. Hah? Yang ada Allah. Ya. Hah? Ya, gitu. Nah, sekarang saya tanya, Allah itu siapa? Siapa? Allah itu nama atau zat? Nama atau zat? Zat. Namanya siapa? Kan repot. Masa kalau bahasa Arab Tuhan itu disebutnya apa? Itu namanya. Kok nama aja? Namanya banyak. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu nama Allah. Nama-nama Tuhan. Namanya Allah banyak. Hah? Jangan kenal cuma namanya, jangan. Kita bicara mau kenal yang punya nama, bukan mau kenal namanya, bukan. Kalau Allah itu bukan Tuhan, nah terus Allah itu siapa? Dalam bahasa Arab Tuhan disebut dengan apa? Bahasa Arab kalimat Tuhan disebut dengan apa? Rabbun. Apalagi? Ilahun. Ya, kalau kita sering nyebut ya ilahi, ya sering nggak? Ya ilahi, sering. Apa artinya? Ilahi artinya apa? Tuhanku, gitu dong. Itu ngomong tiap hari Tuhanku, Tuhanku, Tuhan nggak ada, gimana sih? Jadi ilahi itu artinya Tuhan. Kalau la ilaha illallah artinya
Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ada nggak? Ada. Tadi kamu ngomong tidak ada Tuhan. Hah? Kalimatnya apa itu? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Nah itu yang kita tiadakan itu siapa? Ada. Ada. Nah kalau menurut kita, iya menurut kita ada nggak Tuhan lain? Nggak ada. Lah ya, jadi yang kita tiadakan siapa? Tuhan yang mana? Hah? Yang kita tiadakan Tuhan yang mana? Kan kita mengimani Tuhan satu. Tuhan hanya Allah. Yang lainnya Allah itu makhluk, bukan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita ngomong tidak ada Tuhan, yang kita tidak adakan itu siapa? Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Lah itu yang lain itu siapa? Ada nggak Tuhan? Ada. Jadi harusnya kamu ngomong begini, tidak mungkin begitu ada Tuhan lain selain Allah. Begitu mestinya. Jadi arti kalimat la ilaha illallah itu diartikan tidak mungkin ada Tuhan lain kecuali Allah. Begitu. Hingga ketika kamu mengingat, ketika kamu mengucapkan la ilaha, kamu sudah ingat Allah. Jangan ingatnya Allah waktu ngucapin illallah baru ingat Allah. Waktu la ilaha nggak ingat Allah. Gak ada Tuhan lain illallah kecuali Allah. Jadi ingatnya Allah waktu ngomong illallah. Waktu la ilaha nggak ingat Allah. Gimana itu? Nah iya, berarti kan tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Nanti ketika kamu mengucapin la ilaha itu sudah teringat Allah di situ, karena nggak ada yang lainnya lagi, gitu loh. Jadi tidak ada apa? Tidak ada yang mungkin. Jadi mungkinnya aja nggak ada gitu loh. Apalagi kok nyata-nyata jadi Tuhan. Mungkin ada Tuhan lain itu nggak ada. Kemungkinannya nggak terjadi gitu loh. Ya. Jadi Tuhan itu hanya Allah. Jadi Allah Tuhan bukan? Allah itu Tuhan. Nah sekarang kita tanya, apa pengertiannya Tuhan? Tuhan itu apa? Zat yang bersifatan ketuhanan. Zat yang bersifatan ketuhanan. Maka disebut ya Tuhan. Kalau manusia, zat yang bersifat kemanusiaan, maka manusia. Kalau meja, meja. Jadi meja gitu kan. Zat yang betul namanya kan, masa salah? Ya kan betul. Kalau kamu nggak ngerti maknanya Tuhan, nanti 50 sifat ini tidak bisa masuk ke dalam la ilaha illallah. Karena caranya memasukkan 50 ini ke dalam la ilaha illallah itu lewat kalimat Tuhan itu, gitu loh.
Tuhan itu apa. Nanti dari makna Tuhan ini 50 akidah akan masuk ke dalam makna Tuhan. Terus setelah masuk dalam makna Tuhan masuk ke dalam la ilaha illallah. Maka 50 ini otomatis masuk ke dalam la ilaha illallah. Gitu loh. Tuhan artinya wajib tetapnya sifat ketuhanan itu hanya pada Allah. Nah, kemudian mau kita pahami Tuhan itu apa? Oh, Tuhan itu oleh ulama dimaknai dengan dua makna. Ini definisi penting ini. Kalau kamu bisa paham ini, kamu akan bisa punya pegangan bahwa memang selain Allah itu bukan Tuhan. Kalau kamu nggak ngerti definisi ini, kamu masih terputar-putar di situ aja. Bisa jadi ini Tuhan. Kayak begini, Tuhan itu apa? Tuhan itu yang berhak disembah. Umpamanya, ada yang mengartikan Tuhan itu yang berhak disembah. Dalam agama kan begitu artinya, al-ma'bud bil haq, zat yang berhak disembah, maka disebut Tuhan. Pengertian yang seperti itu pengertian yang digunakan oleh semua agama. Kamu mau ke orang Kristen, mau ke orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau orang Buddha, kamu tanya, Tuhan itu apa? Kata mereka, yang berhak disembah. Makanya mereka menyembah Tuhan mereka. Karena sesuatu yang disebut Tuhan itu, maka dia berhak disembah. Nah, kembali pertanyaannya, lah yang berhak disembah yang kayak apa? Berarti belum selesai dong gitu. Masih timbul pertanyaan lagi gitu loh. Kalau Tuhan itu diartikan yang berhak disembah, maka yang berhak disembah butuh diartikan lagi agar jelas ini yang kayak apa yang berhak disembah. Ya, biar kita tidak menganggap bahwa selain Allah itu berhak disembah. Karena yang Tuhan itu hanya Allah, maka yang berhak disembah itu hanya Allah. Sekarang kita bicara Tuhan itu apa? Apa buktinya nanti kalau Allah itu Tuhan? Apa buktinya kalau selain Allah itu bukan Tuhan? Nah, bisa dimengerti dari pengertian itu. Tuhan dimengerti di sini istighna'ul ilahi an kulli ma siwa. Tuhan itu adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada segala sesuatu. Terus waftikaru kullu ma adahu ilaih, dan butuh setiap perkara semuanya kepada Allah. Jadi Tuhan itu diberi definisi dengan dua definisi agar kita bisa jelas ini. Yang pertama, Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu butuh pada Dia. Itu Tuhan. Ringkas kan? Pendek kan? Zat yang tidak butuh segala sesuatu, dan segala sesuatu butuh Dia. Kita buktikan. Kalau ada yang mengatakan matahari itu Tuhan, gimana? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Tidak. Kenapa nggak mungkin? Kenapa matahari itu nggak mungkin menjadi Tuhan? Kenapa matahari itu tidak mungkin disembah? Kenapa matahari tidak mungkin dianggap sebagai Tuhan? Kenapa? Kembali ke pengertian tadi. Tadi pengertiannya apa Tuhan itu?
Hah? Yang tidak butuh segala. Nah sekarang tanya, matahari punya kebutuhan enggak? Apa yang dibutuhkan matahari? Matahari butuh tenaga, butuh sinar, butuh dikeluarkan kalau pagi, butuh dimasukkan kalau malam. Matahari butuh mengeluarkan api. Berarti matahari masih punya sifat butuh. Kalau masih punya sifat butuh, berarti dia tidak bisa berposisi sebagai Tuhan. Masa Tuhan kok punya butuh sama yang lain? Tuhan itu harus yang tidak butuh sama segala sesuatu. Itu Tuhan namanya. Iya, karena hasil dari paksaan orang tuanya. Orang tuanya yang memaksa dia untuk menyembah Tuhan. Menyembahnya kepada matahari, ada yang nyembah api, ada yang nyembah api, ada namanya apa? Majusi, ya. Api disembah, matahari disembah, planet-planet disembah. Siapa yang nyembah planet? Orang-orang Yunani. Ada yang percaya bintang-bintang, Leo, Libra, Capricorn, apalagi ya, mereka anggap bintang-bintang itu menentukan nasib. Kalau kamu bintangnya ini, nasib kamu akan begini. Bintangnya ini, nasib kayak nasib itu ditentukan oleh bintang. Bintang bukan Tuhan. Bagaimana menentukan nasib kamu? Ya. Nah, semua anggapan-anggapan itu hasil dari paksaan orang lain untuk mengimani, bukan muncul dari keyakinannya sendiri. Kalau kamu nggak percaya, coba kita bikin polling, kita bikin pertanyaan untuk seluruh dunia. Seluruh dunia manusia kita kasih kertas untuk menjawab. Kamu nggak usah paksa, nggak usah kamu intervensi, nggak usah. Cukup kamu kasih kertas semuanya, pulpen. Pertama, tampilkan api. Tanya, ini apa? Jawabannya apa? Hah? Api. Ada nggak yang ngomong ini Tuhan? Ada? Sedunia yang jawab ini Tuhan kira-kira berapa orang? Kenapa mereka mengatakan ini Tuhan? Hasil paksaan dari orang tuanya. Orang tuanya yang sejak kecil mengajarkan, nak, ini Tuhan. Maka terbentuk di dalam hatinya itu keyakinan untuk mengikuti pendapat orang tuanya. Matahari kita tampilkan, tanya semuanya, jawabnya apa? Ini matahari. Nabi Isa tampilkan, tanya, ini siapa? Jawabnya apa? Manusia. Nggak ada yang mengatakan, oh ini Tuhan. Nggak ada, begitu nggak ada. Ya, ini sedunia kita tanya, kita fair-fairan aja ini, nggak usah diintervensi, nggak usah. Terus Tuhan yang disembah oleh orang Arab dulu namanya apa? Lata, Uzza. Tampilkan coba. Tanya, ini apa? Jawabnya apa? Patung. Nggak ada. Oh ini Tuhan. Nggak ada. Gitu loh. Kenapa kok ini nggak disebut Tuhan? Semua itu tadi punya sifat butuh. Nabi Isa masih butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Bagaimana butuh begitu kok Tuhan? Api butuh apa? Dinyalakan, butuh bahan untuk tetap bisa menyala. Kalau enggak, mati.
matahari, butuh sinar, butuh tenaga, butuh semua yang ada di dunia ini. Kalau kita polling akan dikatakan ini semuanya makhluk. Kenapa kok makhluk? Karena punya sifat butuh. Coba ini. Jadi takrif yang kecil tadi itu bisa membuat kamu menemukan Tuhan secara sebenarnya. Kalau kamu memberikan pengertian Tuhan hanya sekedar Tuhan itu ya yang menciptakan langit bumi, semua sedunia akan mengatakan sama seperti itu. Kamu tanya orang Kristen Tuhan siapa? Ya yang menciptakan langit bumi. Kamu tanya para penyembah api Tuhan siapa? Yang menciptakan langit bumi. Karena Tuhan dianggap pencipta langit bumi. Tapi definisi Tuhannya nggak selesai gitu loh. Nggak bisa ditemukan. Kalau cuma menuduh Tuhan itu yang bikin langit bumi, berarti tiap-tiap yang dianggap Tuhan diyakini dia pencipta langit bumi. Kalau yang bisa menciptakan langit bumi itu mestinya yang nggak butuh sama segala sesuatu. Dia nggak butuh penolong, dia nggak butuh bantuan, dia nggak butuh diciptakan, dia nggak butuh disempurnakan. Maka segala yang dia nggak butuh, maka dia bisa menciptakan segala yang dia inginkan. Itu namanya Tuhan. Kalau dia masih punya kebutuhan berarti masih sama dengan saya. Kalau ada yang masih punya sifat butuh kamu sembah, kenapa nggak nyembah saya aja kamu? Gitu. Tidak butuh disembah kita yang butuh. Iya dong. Sedunia maksiat Allah nggak rugi. Sedunia taat muji Allah, Allah nggak tambah mulia, enggak. Karena Allah itu sempurna, tidak bertambah lagi kemuliaannya dan nggak turun kemuliaannya. Allah nggak butuh segalanya. Jadi kalau ada orang kok muji-muji Allah, ya Allah kan saya sudah muji engkau ya Allah. Kata Allah, lah bodoh amat. Lah kepentingan kamu sendiri yang muji-muji kok. Gitu. Ini kayak mau begitu. Gitu. Tapi Allah itu menghargai ibadah hambanya. Allah memberikan nilai kepada ibadah hambanya. Kamu punya amal sekecil apapun, yang amal itu kamu lakukan ikhlas karena Allah, Allah akan menghargai amal itu. Diberi oleh Allah pahala, diberi oleh Allah upah. Allah menghargai, begitu loh. Kalau bicara butuhnya, Allah nggak butuh lah, buat apa? Justru Allah yang menolong kita ibadah. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah butuh pada ibadah kita? Paham ini? Ya. Jadi makna Tuhan apa? Zat yang tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Ya. Jadi makna Tuhan kita berikan penjelasan dengan dua makna tadi, ya. Tuhan dimaknai dengan istighna dan iftikor namanya. Istighna itu maknanya dia tidak butuh yang lain. Iftikor maknanya yang lain butuh pada dia. Ya. Terus dua makna ini yang masuk, yang jadi pengertian Tuhan, kita masukkan ke dalam la ilaha illallah. Jadinya makna gimana? Coba. Tuhannya diambil, tidak ada Tuhan. Tuhan diambil, diganti istighna sama iftikor. Jadi bunyinya kalimat bagaimana? Tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia kecuali hanya Allah. Nah, itu baru, itu makna Tuhan yang sebenarnya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu makna
lafadz yang datang dari Nabi. Lah kamu disuruh menyimpulkan maknanya, kamu disuruh cari maknanya. Maka maknanya apa? Ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah, hati kamu harus muncul tidak ada zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segalanya butuh kepada Dia, itu hanya Allah. Allah lah zat yang tidak butuh sama yang lain dan yang lain butuh pada Dia. Ini kamu dengan makna ini, kamu berani tampil kepada siapa saja di dunia untuk mengatakan ini loh yang berhak disembah. Kalau enggak begini, enggak berhak disembah. Itu namanya definisi ketuhanan. Kamu enggak akan dapat definisi ini di pelajaran ilmu lain, enggak dapat. Dapatnya wiritan doang kamu paling. Dapatnya Ramasinta. Tahu Ramasinta? Ramasinta. Dapatnya Ramasinta. Apa Ramasinta? Ratib, maulid, yasinan, tahlilan. Ramasinta namanya. Makanya ada majelis taklim judulnya Ramasinta. Ini majelis India atau majelis mana? Dia bilang, ini dari mana? Ya begini, Rama itu ratib, maulid. Oh, ya, jadi kamu nggak akan dapat definisi ini, nggak dapat. Ini definisi penting ini. Terus kalau tadi sudah kamu pahami itu, maka artinya tidak ada zat yang maha kaya tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada Dia. Itu hanya Allah. Maka ringkasannya begini, sungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya dan yang lain butuh kepada Dia. Di kitab ini sudah sangat terperinci, sudah sangat jelas dibicarakan bahwa terkumpulnya akidah yang 50 itu masuk ke dalam maknanya Tuhan. Makna Tuhan masuk dalam maknanya la ilaha illallah. Gitu. Jadi kalau kamu ngucapin la ilaha, yang terpikir di pikiran kamu ya ini zat yang gak butuh sama yang lain dan yang lain butuh kepada, itulah ketuhanan. Kalau kamu ngomong Tuhan, muncul di pikiran kamu, dia nggak butuh yang lain butuh Dia. Sama kayak tadi kamu ngomong rumah, muncul bangunan, tembok, muncul motor, muncul roda, stang. Allah, apa munculnya? Istighna sama iftikor. Jangan asal ngomong Allah, yang muncul token listrik, yang muncul kontrakan belum dibayar. Itu bukan Allah begitu. Asal ngomong Allah yang muncul token listrik, apa hubungannya itu namanya nyembah Allah pakai hukum ekonomi. Itu pokoknya kalau kira-kira token listrik dibayar, ya Allah saya sholatnya 5 kali lah sehari dah gitu. Kalau token listrik nggak dibayar, ya saya 4 kali aja lah gitu. Ini hati-hati ini. Maka sesungguhnya pembagian yang benar itu adalah pembagian yang memasukkan makna akidah itu ke dalam istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ilaih. Nih, enggak butuh yang lain dan yang lain butuh Dia.
Kenapa dia nggak butuh yang lain? Kenapa dia nggak butuh yang lain? Karena dia wajib ada, wajib tidak berawal, wajib tidak berakhir, wajib berbeda, wajib berdiri sendiri. Bagaimana punya sifat-sifat itu kok masih butuh sama yang lain? Kalau zat kok sudah punya sifat-sifat itu, pasti nggak butuh sama yang lain. Gitu loh. Nah terus kenapa kok dia dibutuhkan sama yang lain? Oh karena dia itu kudrat, dia iradat, dia ilmu, dia hayat, dia wahdaniyah. Maka semuanya butuh pada dia. Ya, jadi dua definisi ini akan memasukkan 50 akidah ke sini. 50 akidah nanti akan kita bagi dua. Separuh masuk maknanya istighna, separuh masuk maknanya iftikor. Nah, hingga 50 akidah betul-betul menjadi isinya la ilaha illallah, tapi caranya masukin lewat kalimat Tuhan. Dari mana caranya? Kalimat Tuhan ini kita definisikan menjadi dua definisi. Dua definisi ini kita akan masukkan masing-masing sifat-sifat ketuhanan. Hingga tahu, oh sebabnya dia nggak butuh sama yang lain karena dia punya sifat jud, qidam, baqa, mukhalafah. Oh sebabnya semua yang lain butuh dia, kenapa? Oh dia kudrat, iradat, ilmu, hayat, wahdaniyah. Oh, hingga semua akidah ini masuklah sempurna ke dalam kalimat la ilaha illallah. Ini cara pembagian yang benar, cara memasukkan akidah ke dalam la ilaha illallah dengan cara yang benar. Tapi ada orang pula yang memasukkan ini dengan cara yang salah. Gimana caranya? Mereka memasukkan kalimat ini dengan cara memisahkan kalimat tauhid. La ilaha sendiri, illallah sendiri. Wah ini rusak kalau begitu. Nggak bisa begitu. Tidak ada Tuhan. Apa itu isinya? Tidak berawal, tidak berakhir, tidak ada samanya, tidak illallah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Oh, nggak ada hubungannya. Cara yang begitu bukan cara yang benar. Kenapa kok nggak benar? Karena nggak akan muncul definisi ketuhanan. Kalau cara masukinnya dengan cara memecahkan kalimat la ilaha illallah menjadi dua kalimat dipisah, terus makna Tuhannya muncul dari mana? Definisi Tuhan muncul dari mana? Nggak akan bisa muncul. Maka hati-hati dengan pembagian yang salah. Jangan tahu-tahu la ilaha itu artinya begini, illallah begini. Oh, itu nggak ngaji dengan benar itu. Itu ngajinya ngaji pakai terjemahan kamus. Ngajinya tidak punya sanad keilmuan yang sampai kepada para imam-imam yang menuliskan kitab ini. Mereka nggak sampai kepada para imam-imam yang terus merumuskan ilmu ini. Tapi mereka hanya mengambil buku-buku bahasa Arab, terus mereka beli kamus di Gramedia, terus diterjemahkan pakai kamus. Maka nanti akan hasilnya begini, rusak. Bahwa isinya la ilaha illallah adalah mu'taqad yang 50. Cara masukinnya kita bagi dua la ilaha illallah. Bukan dari situ caranya. Caranya dari kalimat Allah. Kita nggak ngotak-ngatik kalimat ini, jangan diotak-atik. Kalimat Allah itu yang mau kita maknai kalimat apa? Tuhan. La ilaha ilahun itu kita akan maknai, oh ilahun dimaknai dua makna, begitu, istighna sama iftikor. Maka dua makna itu memasukkan akidah yang 50. Udah masuk rapi jelas, masukkan kembali ke kalimat ilahun.
baru kita baca la ilaha illallah. Ilahanya sudah berisi muatan 50 akidah. Gitu. Makanya orang dulu asal ngomong la ilaha illallah sampai ke Mekah, la ilaha illallah, balik lagi. Kalau kamu berangkat nggak balik lagi, hati-hati sampai jalan. Kenapa? Hatinya connect sama Allah. Ketika mengucapkan kalimat ini, betul-betul hatinya hadir di hadapan Allah, mengingat ketidakbutuhannya Allah dan mengingat butuhnya dia hanya kepada Allah, hingga nggak menampilkan yang lain selain Allah, nggak ada. Nggak tampil Menteri Ekonomi, nggak tampil Menteri Sosial, nggak tampil, pakar-pakar nggak ada yang tampil, nggak ada. Kalau sudah ngomong Allah, semuanya disingkirkan. Kenapa? Hanya dialah yang saya butuhkan, nggak ada yang lain yang saya butuhkan, nggak ada. Artinya butuh di dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan diri saya, baik menciptakan saya, menghidupkan saya, memanjangkan usia saya, memenuhi kebutuhan saya. Apa saja kebutuhan saya, semua datangnya dari Dia. Tidak ada yang lain yang bisa memenuhi kebutuhan kita kecuali Allah. Nah, yang lain kan makhluk semua. Yang Tuhan cuman Allah, yang lain makhluk. Kalau yang lain makhluk, berarti yang lain butuh semua. Lah bagaimana ada orang butuh, kamu tambahin butuh lagi, kan repot. Saya lagi butuh, ini datang, bro, bantu gua dong bro, gua aja lagi butuh, lu gimana sih? Begitu loh. Kalau hati kamu biasa kamu gantungkan sama orang, maka hidup kamu gak akan bisa mengesahkan Allah dengan benar. Dalam hadis qudsi Allah berfirman begini, hei dunia, Allah ngomong sama dunia, man khadamani, siapa di antara manusia yang mau mengabdi kepadaku, maka kamu dunia jadilah abdinya. Hadis qudsi itu. Tapi siapa yang jadi pembantu kamu, dia mau nurut sama kamu, dia punya tujuan hidupnya untuk kamu, kata Allah apa? Jangan kamu kasih apa-apa, tapi kamu ledekin. Coba. Maka dunia kalau sama saya sering ledek, asal dikejar, kelihatan doang, nggak dapat lagi. Kenapa? Karena kita mengabdi pada dunia. Kalau kita mengabdinya sama Allah, Allah perintahkan dunia mendekat untuk kamu. Tapi kalau kamu mengabdi sama dunia, kata Allah, jangan kamu kasih apa-apa, kamu ledekin aja. Punya proyek, kamu kejar, depan mata, gagal lagi. Punya misi, gagal lagi. Kenapa? Itu sudah hadisnya Allah, sudah diberitakan sama Allah. Siapa yang mengejar-ngejar kamu dunia, jangan kamu kasih, kamu ledekin aja. Sama saja kamu ngejar cewek, ceweknya tahu nih orang senang sama saya nih, diledekin doang, hai, lari lagi dia. Lari lagi. Kamu kesel aja nih orang bagaimana. Itu Allah perintahkan begitu memang. Ledekin. Jangan kamu kasih apa-apa. Makanya enggak ada orang-orang yang abdi kepada dunia kok terus hidupnya tenang, puas, enggak ada. Hidupnya resah, merasa kurang, maunya banyak terus. Beda sama orang yang hidupnya mengabdi kepada Allah. Dunia mendatangi dia dengan hina. Kalau kamu mengabdi kepada dunia, kamu mendatangi dunia dengan hina. Beda ini. Dunia mendatangi kamu dengan hina. Apa?
Bro, mbok ya saya dikantongin toh. Masa di bawah doang begini. Alah bodoh amat. Manggil-manggil. Tolong saya dikantongin. Kamunya enggak perlu apaan itu. Tapi kalau kamu ngejar dunia, boro-boro ada duit di bawah. Jangan di sini naruhnya dong. Gimana sih misalnya? Kamu merendahkan diri untuk dia. Dia yang kamu muliakan, kamu di bawahnya dia. Ini bedanya orang yang mengabdikan diri kepada dunia. Jadi semuanya itu hanya butuh kepada Allah. Kalau kamu punya keyakinan ada selain Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kamu, berarti anggapan kamu masih syirik kepada Allah. Kamu imannya masih rusak kepada Allah. Kalau kamu anggap ada selain Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kamu. Kalau ada yang lain selain Allah kok nolongin kamu, maka ketahuilah itu datang dari Allah, bukan datang dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua manusia ini makhluk, semua manusia itu butuh. Dan yang bisa memenuhi kebutuhan hanya Allah. Jadi jangan salah anggap ini. Ya. Jadi pembagian yang benar bukan membagi kalimat la ilaha illallah menjadi dua, bukan, tapi mengambil dari kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan itu kita berikan dua definisi. Hingga dua definisi ini bisa memasukkan semua sifat-sifatnya Allah. Kemudian kita masukkan lagi dalam kalimat la ilaha illallah, baru kita baca dengan makna ketuhanan yang sudah kita masukkan ke dalam maknanya Tuhan. Hingga bunyinya apa? Tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu butuh kepada Dia, itu hanya Allah. Ini makna yang ada. Jadi kalau kita baginya salah, kata ulama, maka itu kesalahan besar. Jangan kamu lakukan yang seperti itu. Maka ini adalah kerjaannya siapa? Sebagian dari para penterjemah, yaitu orang-orang yang membagi kalimat itu dengan bagian yang salah. Maka hati-hati nih kalau baca kitab terjemahan, kayak kamu download di Play Store kitab tauhid, banyak. Kamu buka Play Store, kamu cek kitab tauhid, banyak. Nah, isinya terjemahan. Tapi hati-hati kalau terjemahan yang nerjemahin itu nggak pernah ngaji kitab-kitab pokoknya, dan nanti dia ngaji hanya dari kamus, maka penterjemahannya nggak akan beres. Rusak penerjemahannya. Ini akidah penting, nggak boleh sembarangan kamu. Ya, jadi jangan sampai kita mengambil kitab-kitab terjemahan yang kitab itu tidak diterjemahkan dengan benar. Artinya para penterjemahnya tidak ngaji kitab aslinya yang punya sanad pada guru-guru sampai kepada penulis aslinya kitab tersebut. Oleh karena itu, hai saudaraku, seyukyanya bagi kalian apabila hendak menerjemahkan kitab akidah, haruslah kalian memahami dahulu kitab Syarah Bajuri yang mensarahi kitab As-Sanusiyah. Jadi kitab aslinya ini ditulis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani, seorang sayyid. Yang nulis kitab ini seorang sayyid. Dia bisa nulis kitab ini pada usia 12 tahun. Bayangin nanti 12 tahun nulis kitab ini. Sama gurunya ditunjukkan, nih Pak Guru, saya nulis ini, dibaca. Simpen. Jangan dipublikasikan, jangan di-share sama siapa-siapa. Nanti begitu Imam Sanusi tumbuh besar, mulai usia 20 tahun, diserahkanlah buku ini. Nah, bagikan sama yang lain. Masih terlalu muda.
Setelah Imam Sanusi mulai berusia 20-an tahun ke atas, kematangan berpikirnya sudah baik, barulah diserahkan dan disuruh dibagi. Maka kitab ini sampai sekarang jadi rujukannya ulama. Kitab As-Sanusiyah. Yang mensarahi siapa? Di antara pensarahnya Imam Ibrahim Al-Bajuri. Sering ada kitab namanya kitab Bajuri. Bukan Bajai Bajuri, bukan. Itu pinjem namanya ini tuh. Saking bapaknya senang sama Imam Bajuri, anaknya dikasih nama Bajuri. Cuman jeleknya jadi tukang bajai doang maksudnya. Bonggo-bonggo. Kayak nggak punya nama yang lain. Mau bajai Sugeng, mau bajai siapa gitu, Bajai Bajuri. Ya, jadi mudah-mudahan kita yang ngaji semua di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang hatinya bisa paham ilmu tauhid, hatinya disinari dengan sinar ma'rifatnya Allah, hatinya diberi cahaya akidah yang benar, keyakinan bisa mantap di hati kita. Allah jadikan hati kita enggak goncang kemana-mana, hati kita hati yang tenang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu, dalam keyakinan kepadamu, keyakinan yang benar, keyakinan mu'taqad yang dibimbing oleh para imam-imam kita, keyakinan yang menyelamatkan kita di dunia sampai nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bicara lagi besok, mulai masuk ke dalam pembagian istighna dan iftikor. Berapa sifat yang masuk dalam istighna dan berapa sifat yang masuk dalam iftikor, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana anta rabbana bi anana qatarafna wa anana asrafna 'ala ladha ishrafna fatub alaina taubah tausili kulli haubah astor lana aurati wa amini rawati wa ghafirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا فباكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي wa alihi wa sahbihi idada dhasi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.